Saya kenal orang tersebut. Saya kadang ya ngopi juga sama orang ini gitu loh. Orang ini kan ngirim rokok, kan ini sales gitu. Jadi dia menyebutkan sempat ya kenal dengan saya, pernah ngopi bareng, bahwa saya ini adalah sales rokok ya. Ya dulu kita pernah bertemu di warung kopi. Saat itu memang saya lagi menjadi sales rokok ya. Karena kita sebagai santri ya, apapun profesi kita, yang penting halal dan jangan merendahkan profesi orang lain. Katanya dulu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Nawawi Al-Bantani, Kiai Mahfud Termas itu mengakui bahwa habaib adalah zuriyah Nabi. Buktikan saja bro, buktikan saja. Buktinya mana kalau beliau-beliau mengakui zuriyah Nabi kepada para habaib itu. Buktikan, jangan berkuar-kuar saja. Ente di belakangnya banyak kitab tuh, di lemari-lemari banyak kitab itu. Tolong buktikan dengan kitab-kitab ente yang ente punya itu bahwa beliau-beliau ulama-ulama terdahulu itu mengakui bahwa habaib adalah zuriyah Nabi. Buktikan, jangan hanya omdo saja. Buktikan bro. Kami butuh bukti, bukan hanya kowar-kowar ente dan teman-teman ente. Nih ya, mana tunjukkan? Sedikit saya tunjukkan ya, tapi nggak saya buka. Tapi saya tantang Anda dengan golongan Anda ya. Mungkin juga dengan organisasi Anda atas tantangan Anda ini. Sekarang saya tunjukkan saja. Jika kamu ya Anda ente bro, Pak Guru, kalau mau ingin tahu isinya, kita ketemu. Kita live bersama. Saya tunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, itulah tadi ya, sekedar menanggapi komentar atau ghibah ya, atau bahkan sebuah tantangan dari orang tadi ya. Tadi dia menyebutkan sempat ya kenal dengan saya, pernah ngopi bareng, bahwa saya ini adalah sales rokok ya. Ya dulu kita pernah bertemu di warung kopi. Saat itu memang saya lagi menjadi sales rokok ya. Karena kita sebagai santri ya, apapun profesi kita, yang penting halal dan jangan merendahkan profesi orang lain gitu ya. Dan yang saya tahu ini yang namanya channel The Santri ini katanya adalah seorang guru. Nggak tahu juga guru apa dan guru di mana gitu ya. Tapi yang sering saya lihat, yang saya pernah ketemu berapa kali itu ada di warung kopi. Ya sah-sah saja guru ada di warung kopi. Gitu ya. Dan dia juga di konten-kontennya senang di tempat-tempat yang gelap seperti itu. Ya semoga aja bukan di warung kopi yang gelap atau apa gitu lah ya. Intinya di situ ya kita kenal. Tapi walaupun cuma sekedar menyapa saja. Dan memang dulu dia juga pernah menyenggol saya, walaupun enggak seperti yang ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah saya dianggap memframing ya, memframing bahwa pelantikan PWWLS ya, di Malang ya, kemarin itu saya mengatakan sepi ya. Itu memang berdasarkan ada teman saya yang di sana ya, mungkin cuma jumlah ratusan, mungkin ya nggak sampai 500 lah gitu ya. Itu aja ya orang-orang mereka. Adapun yang paling dominan para santriwati yang di depannya itu. Dan saat live pun ya, makanya dia bilang kok bisa tahu kalau nggak ada di lokasi. Ya saya heran juga bagaimana dia mikirnya. Sekarang sudah apa-apa sudah bisa dilihat dari jarak jauh. Saat itu kan ada live-nya, ada yang menyuting itu. Dan sempat 3 kali atau berapa kali kan diputar gitu. Ya ternyata kan cuma segitu. Dan itu selaras dengan apa yang dikatakan oleh teman saya. Bahkan di sana ada yang kenalan juga mengatakan orang tua-tua itu tertipu gitu loh. Katanya ada Roma Irama, dikira mau nyanyi mungkin. Setelah datang ternyata acaranya seperti itu. Dan kecewa juga orang-orang tua-tua yang hadir yang nggak tahu apa-apa itu. Begitu. Jadi saya bisa tahu karena sekarang dunia medsos ya. Masa gitu aja nggak masuk akal kalau saya nggak tahu di sana. Katanya Pak Guru. Nggak usah Pak Guru kan sudah tahu. Kalau zaman sekarang di mana-mana pasti sudah tahu. Itu ya. Yang ini yang paling penting ya menurut saya, dan buat catatan ya. Ini harus kamu catat karena kamu seorang guru, katakanlah seorang ilmuwan. Ya. Ini Anda tadi menantang ya. Bahwasanya saya mengatakan di situ bahwa Qasim Asy'ari, Syekhona Khalil Bangkalan, Syekh Nawawi, Syekh Mahfud At-Tirmizi, Syekh Yasin Al-Fadani, itu ulama-ulama kita Nusantara yang mengakui nasab Alawi sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW. Dan bukan hanya itu saja, hampir semua ulama salaf kita, pendahulu-pendahulu kita, itu mengakui bahwa habaib adalah zuriyah Nabi. Dan beliau-beliau, mereka-mereka banyak berguru kepada para habaib. Termasuk
Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Syekhona Khalil, Syekh Nawawi, Syekh Muhammad Tirmidzi, Syekh Yasin Al-Fadani, Sayyid Muhammad Al-Maliki, Syekh Yusuf An-Nabhani, dan sampai ulama yang mutaakhirin, ulama besar-besar itu. Jadi nggak ada ulama ahlu sunnah wal jamaah ya, itu yang tidak mengakui habaib sebagai dzurriyyah Nabi. Satu pun tidak ada dari ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ada, Anda yang saya tantang. Coba buktikan satu ulama ahlu sunnah wal jamaah yang tidak percaya nasab Ba'alawi, bahkan membatalkan. Kalau ada, saya tantang. Mana kitabnya? Nah, gitu ya. Nah, tadi Anda mengatakan, ayo sebutkan, tunjukkan kitabnya mana. Anda kayaknya biasanya kalau di konten itu kitabnya, di belakangnya banyak. Gitu ya. Itu tidak semua kitab nasab. Itu semua bukan kitab-kitab yang menyebutkan Ba'alawi. Ya. Tapi ya, karena Anda sudah mengatakan seperti itu, saya itu sedikit banyak juga pernah mondok, sedikit banyak juga punya ilmu. Saya dalam berhujjah itu ya harus punya dalil ya. Walaupun sebenarnya dalam bab ini tidak usah punya dalil pun tidak masalah. Saya langsung percaya kepada guru saya bahwa nasab habaib itu tersambung pada Rasulullah, itu sudah cukup sebenarnya. Kalau sekarang ada ulama yang tersohor, ulama muda dari Ganjaran, Kiai Haji Ma'ruf Amin, beliau guru saya. Saya nyantri kepada beliau dulu, dan keluarga besar beliau juga masih yakin dan percaya bahwa habaib dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Andaikan saya tidak tahu kitabnya pun itu sudah sah. Ya. Kenapa? Karena saya mengikuti guru-guru ulama yang salaf. Karena setiap kebaikan atau kebenaran itu apabila kita mengikuti ulama salaf. Dan setiap keburukan, kesalahan, itu jika kita mengikuti ulama-ulama kholaf, ulama-ulama mutaakhirin yang menyelisih ulama-ulama salaf. Kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fittiba'i man khalaf. Begitu bro ya. Anda mengatakan nggak suka sama Arab, nggak suka apa, mengatakan ente, nggak usah ente. Bro gitu aja. Nih ya, mana tunjukkan, sedikit saya tunjukkan ya, tapi nggak saya buka. Tapi saya tantang Anda dengan golongan Anda ya. Mungkin juga dengan organisasi Anda atas tantangan Anda ini. Sekarang saya tunjukkan saja. Jika kamu ya Anda, ente, bro, Pak Guru, kalau mau ingin tahu isinya, kita ketemu. Kita live bersama. Saya tunjukkan di mana Kiai Hasyim Asy'ari itu mengakui dzurriyyah Nabi. Saya punya kitabnya. Mu'tamar ilal Mu'tamar. Dan di sini juga semuanya ada. Hubungan ulama Nusantara dan Sadah Ba'alawi dan pengakuannya. Dan di sini semuanya tertulis sumbernya ya. Sumbernya tertulis di sini. Jadi sumbernya dari mana? Ada di sini. Saya pertanggungjawabkan. Siapa lagi? Syekhona Khalil Bangkalan. Di sini tadi juga ada. Kitabnya juga ada. Syekh Mahfud Tirmidzi juga ada di sini. Syekh Yasin Al-Fadani. Nih kitabnya. Al-Iqdul Farid min Jawahiril Asanid. Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani Al-Makki. Syekhul Muhaddis wal Isnad Bidaril Ulum Ad-Diniyatil Makkah. Oh ini ya, enggak kelihatan. Halaman berapa? Nanti saya buka. Kalau berani ketemu. Ada 2. Asanidul Fikih ya. Ini juga punya Syekh Yasin Al-Fadani. Sayyid Maliki Al-Iqdul Farid. Di sini juga ada dalamnya sini. Pengakuan tentang Sayyid Ba'alawi, tentang keluarga Ba'alawi yang jadi juga sanad-sanad dan guru-guru dari beliau. Syekh Yusuf An-Nabhani dalam Riyadul Jannah. Kitabnya banyak, termasuk dalam kitab Karomatul Aulia juga menyebutkan tentang nasab Ba'alawi, mengakuinya. Halaman berapa? Kalau mau ketemu, kalau berani sih ya. Dan masih banyak lagi, bahkan ada dalam sebuah kitab itu 70 ulama non Ba'alawi, mulai abad keempat sampai abad 14 itu yang menuliskan nasab Ba'alawi dan mengakuinya. Kitabnya ini. Enggak saya buka. Ya, kalau sudah ketemu saya buka. Dan juga ada ulama ahli nasab Syekh Anas Al-Qutbi Al-Hasani, juga non Ba'alawi. Di sini juga menulis. Gitu bro ya, saya berhujjah, saya percaya bahwa nasab Ba'alawi itu adalah sahih. Sebenarnya saya ikut guru pun sudah cukup. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menyesatkan umat, kayak grup-grup Anda ini, ya kayak ormas Anda yang Anda sudah ikuti ini, yang sudah selalu menebarkan fitnah dan ujaran kebencian pada para habaib dan bahkan memutuskan nasab habaib. Itulah yang perlu saya jawab sebagai santri deso yang kerjanya cuma nyeles kata antum, kata kamu bro ya. Tapi saya punya data. Sekian, terima kasih. Kapan-kapan Anda berani, monggo.
saya tunggu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.